Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, berupa berbagai macam kenikmatan yang seandainya kenikmatan itu kita hitung, maka Allah sudah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan diadakannya pertemuan ini. Kita bersyukur telah dihadiahi oleh Allah berupa sosok manusia terbaik, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Maka rasa syukur kita terapkan pada sore hari ini dengan cara mengenal beliau, mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, mulai dari awal kita adakan pertemuan, yaitu tentang pentingnya belajar sirah nabawiyah, kemudian kondisi Jazirah Arab sebelum Islam, kemudian pentingnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan Jazirah Arab sebagai bertumbuhnya agama Islam, kenapa tidak dari negeri lain tapi dari Arab. Nah, sore hari ini kita membahas tentang menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk senantiasa berada di jalannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ahli sejarah sudah sepakat bahwasanya kondisi dunia pada umumnya dan kondisi bangsa Arab, kondisi Jazirah Arab berada dalam posisi yang sangat jatuh, posisi yang sangat rendah. Berbagai macam bentuk kezaliman telah menyebar ke seluruh penjuru. Berbagai macam bentuk kerusakan, kemaksiatan, dan lain sebagainya, itu sudah terjadi dan sudah sangat parah. Itu secara umum. Secara khusus, lebih-lebih terjadi di Jazirah Arab itu sendiri. Betapa parahnya kondisi mereka, betapa rusaknya akhlak mereka, dan betapa kacaunya kehidupan sosial mereka. Sangat parah, sangat rusak. Makanya Allah pernah sebutkan bahwasanya orang Arab Badui itu asyaddu kufran wa nifaqo. Orang yang sangat kufur dan sangat munafik. Mereka itu. Nah, kalau ini kemudian dipotong video semacam ini, itu memang bisa berbahaya. Seolah-olah kita sedang mengatakan kondisi Arab sekarang. Yang sedang kita katakan ini kan kondisi Arab di zaman dulu. Sebelum Rasul Allah
menghadirkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kondisinya seperti itu, sangat parah, sangat rusak. Sehingga Nabi sampai pernah bersabda bahwasanya sungguh Allah melihat para penduduk bumi ini. Ketika melihat penduduk bumi, Allah kemudian sangat murka melihat mereka. Karena apa? Karena rusaknya itu. Kecuali yang tersisa dari mereka, yaitu dari ahlu kitab. Nah, inilah kondisi secara umum dan secara khusus untuk bangsa Arab itu sendiri. Kemudian kita akan terangkan sedikit tentang bagaimana parahnya mereka sebelum Rasul diutus. Dan kondisi yang parah seperti ini sudah barang tentu membutuhkan sosok yang bisa mengubah. Sosok yang bisa mengubah mereka. Dan untuk mengubah kondisi yang semacam itu, tentunya Allah tidak sembarangan menunjuk. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut kata uswatun hasanah, itu Allah sebutkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Suri tauladan. Dan itu Allah ketika menciptakan manusia, itu Allah tidak sekedar sudah menciptakan kemudian dibiarkan bebas berkeliaran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan sosok makhluk manusia yang layak dan harus ditiru oleh kita-kita ini. Sosok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan tema uswatun hasanah adalah yang pertama sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 27 dan 28. Itu disebutkan di situ ada kalimat uswatun hasanah untuk Nabi Ibrahim, uswatun hasanah arahnya juga untuk Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, Allah sebut kata uswatun hasanah di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ayat ini sering kita dengar, bahkan sebagian besar dari kita pasti hafal. Meskipun tidak berhenti di uswatun hasanah, ada kelanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, ayat itu kita baca, kita dengar khususnya ketika bulan Rabiul Awal, ya Bu ya. Bulan Rabiul Awal itu kan bulan Maulid, sehingga ayat ini sangat akrab di telinga kita. Namun, kemanakah sebenarnya tujuan ayat itu, uswatun hasanah itu? Sejatinya adalah bukan uswatun hasanah yang kemudian kita contoh Nabi dari sisi tertentu saja. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata uswatun hasanah adalah mengikuti apa yang sudah dilakukan Nabi secara keseluruhan. Namun kita yakin, saya yakin bahwasannya di antara kita pasti tidak sanggup untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan Nabi secara total. Selain itu, ada juga beberapa hal yang memang itu kita tidak boleh mengikuti beliau. Ada yang tidak boleh kita ikuti beliau, yaitu menikah lebih dari 4 istri. Kan nggak boleh kita. Kalau beliau ada khususiyah namanya, khususiyatun Nabi. Nah, itu uswatun hasanah, inginnya agar kita mengikuti Rasul dalam segala aspek kehidupan beliau. Kalau jadi pedagang ya kita contoh bagaimana Rasul berdagang. Ciri-ciri Rasul berdagang itu sebenarnya simpel. Pertama, memudahkan transaksi, yang kedua jujur. Itu kuncinya sebenarnya itu. Tapi saya habis ngobrol sama Pak Taufik. Agak berat kalau kita sebagai konsumen, kemudian tiba-tiba ada pedagang yang datang menawarkan barang, dan pedagang ini sangat membutuhkan uang, sehingga dia kadang bisa menawarkan dengan harga yang murah. Dan harga itu sudah murah.
Masih ditawar lagi. Apalagi konsumen tahu betul bahwasanya orang ini datang membutuhkan uang. Nah, Nabi SAW mengajarkan permudahlah transaksi. Nah, kalau begitu kan kita akhirnya neken ya. Sudah berapa sekian? Kalau segini boleh nggak? Sebenarnya sih penjual ini mau mengatakan nggak boleh, tapi butuh uang, ya sudah segitu. Bisa jadi harga modal dijual. Nah, itu halal, tapi bisa jadi kurang berkah. Karena ada unsur semacam menzolimi. Nah, kondisi-kondisi macam itu kan sering sekali kita alami. Maka dari itu belajarlah dari beliau. Kalau beli sama orang kira-kira harganya wajar gitu ya, kita bayar. Begitupun penjual, kira-kira kalau sudah untung, sudah. Begitu. Kemudian jujur. Apapun yang kita lakukan, transaksi jual beli, kita jujur. Nah itu, uswatun hasanah, mencontoh seluruh. Menjadi seorang sahabat, menjadi seorang pembina, seorang kiai dan sebagainya. Itu semuanya ada pada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman rahimakumullah, kondisi Jazirah Arab luar biasa parahnya. Namun ada satu yang menarik, yaitu Jazirah Arab yang di posisinya di tengah itu sama sekali tidak pernah tersentuh oleh penjajah. Padahal di dunia pada masa itu hampir tidak ada sebuah negeri kecuali pernah dijajah. Rebutan. Persia sama Romawi saling rebutan kekuasaan. Ada wilayah kosong. Wilayah kosong ini mereka berdua ingin menguasai. Terjadilah rebutan terus-menerus. Bahkan rebutan itu sampai masuk Jazirah Arab. Itu sampai situ. Peperangan itu, rebutan kekuasaan sampai situ. Kemudian sampai di Laut Merah, sampai di perbatasan Palestina. Itu selalu rebutan begitu. Tapi di posisi tengah, di tengah itu ada 3 wilayah yang paling kita sering mendengarnya adalah kata Hijaz. Ada grup nasyid Hijaz zaman dulu ya Bu. Kalau masih ingat grup nasyid Hijaz, berarti usianya sudah seperti saya. Kalau yang masih muda-muda nggak tahu Hijaz itu mana. Raihan tahu? Nah nggak tahu, Raihan nggak tahu. Pak Didik masih ingat Pak? Masih. Apalagi Pak Aziz Pak, pasti Hijaz, Raihan tahu. Di Jazirah Arab itu ada sebuah wilayah posisinya di tengah, Tihamah, Hijaz, dan Najd. Kalau Tihamah kurang ya. Kalau Najd, kita sebagian pasti pernah dengar kisah iblis turun langsung ketika orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi ketika Nabi akan hijrah ke Madinah. Itu kan ada laki-laki tua, syekh. Syekh itu artinya tua. Berpakaian sangat mempesona, sangat berwibawa. Datang di kumpulan orang-orang Quraisy, Abu Jahal juga di situ waktu itu. Orang ini datang ditanya, "Anda siapa?" "Saya adalah seorang lelaki dari negeri Najd." Ini di sini Najd. Dari Najd saya. Saya ke sini mendengar bahwasanya kalian ingin memutuskan sebuah perkara yang sangat besar tentang Muhammad. Saya mau ikut. Ya karena kewibawaan. Orang-orang itu terpesona melihat orang ini. Ternyata iblis sedang menyerupai wujud seperti manusia. Manusianya terlihat soleh atau terlihat sangat berwibawa. Maka disambut. Meskipun tidak kenal mereka ini, disambut. Rupanya iblis. Ketika Abu Jahal mengusulkan bagaimana kalau Muhammad kita bunuh, tapi dengan cara satu persatu kabilah ini mengirimkan perwakilan, anak muda yang kuat, yang hebat, pendekar kalau kita sekarang, jagoannya, kita lengkapi mereka dengan senjata,
Lalu kita datangi rumah Muhammad, lalu kita bunuh secara beramai-ramai. Tujuannya apa? Agar keluarga besar Bani Hashim, keluarga besarnya Nabi Muhammad, tidak bisa menuntut balas atas tertumpahnya darah beliau. Itu caranya begitu. Dan ide-ide itu muncul malam hari itu banyak sebenarnya, tapi oleh orang tua ini tidak satu pun diterima. Ketika Abu Jahal mengatakan begitu usulannya, kata orang tua ini bilang, kalau ini pendapat yang tepat. Akhirnya kan dilaksanakan meskipun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tetap tidak berhasil. Ketika dibuka rupanya Sayyidina Ali. Dan Rasul sudah pergi. Dan perginya beliau pun, beliau itu sempat ngambil segenggam pasir lalu diletakkan di kepala-kepala mereka ini yang sedang berjaga di luar. Itulah cara Allah menyelamatkan nabinya supaya agama sampai ke kita. Sebegitunya cara Allah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, itu kondisi secara politik, secara kekuasaan, rebutan. Tapi tiga ini tidak pernah. Yaman, bagaimana tadi Yaman? Rebutan kekuasaan sampai kita kenal nama Dzunwas. Bukan Abu Nawas ya. Dzunwas, itu kisah orang ini, kezaliman orang ini beragama Yahudi. Sampai Allah sebut di dalam Al-Quran surat Al-Buruj. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum gimana Rif? Wa hum 'alai bil mu'minina syuhud itu ya. Dzunwas ini orang Yahudi yang dia ini memaksakan agama Yahudi agar dimasuki oleh seluruh penduduk Najran, ashabul ukhdud ini. Siapapun yang melanggar, yang menolak tawaran orang ini untuk masuk agama Yahudi, maka dibunuh. Dibuatlah parit, Bu. Dibuat parit, panjang, dalam. Ukhdud itu kan artinya parit. Kemudian parit itu diisi kayu bakar dan bahan bakar lain, kemudian dinyalakan api di situ dengan sangat besar. Maka orang-orang kemudian ditaruh di pinggiran selokan yang berisi api itu, ditanya, mau masuk Yahudi tidak? Kalau mau selamat, kalau tidak mau langsung didorong. Kan ada kisah, seorang ibu menggendong bayinya. Ibu ini ingin murtad karena kasihan sama anaknya. Tapi anaknya Allah datangkan semacam mukjizat atau karomah kepada bayi ini. Bayi mengatakan, wahai ibu, tetap teguhlah dalam agama ini dan aku siap. Akhirnya tidak mau murtad ibu ini dan bayinya pun ikut didorong ke api. Ashabul ukhdud, peristiwa Ashabul ukhdud. Itu terjadi di Yaman, Jazirah Arab. Jadi seperti itu, sampai parah begitu. Nah, dari sekian puluh orang dikisahkan ada 20.000 orang dibakar hidup-hidup di situ. 20.000 orang, banyak Pak. Itu dibakar di situ, tapi ada satu yang selamat. Seorang laki-laki selamat, kemudian dia mengendarai kudanya dengan sangat cepat. Dia menjalankan kudanya menuju daerah Palestina, Suriah. Sampai sana dia minta bantuan kepada raja yang seagama dengan dia. Waktu itu kan Nasrani, Pak. Nasrani, Bu. Tapi Nasraninya masih tauhid. Masih ajaran Nabi Isa alaihi salam. Bukan Nasrani yang sudah dirubah oleh para rahib atau para pendeta. Masih tauhid. Tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Nabi Isa. Mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini lari naik kuda menuju Palestina, sampai sana ngasih kabar bahwasanya kita dipaksa murtad untuk masuk agama Yahudi. Bagaimana pendapat Anda? Kata raja yang di Palestina, saya akan kirim surat kepada wilayah Afrika yang lebih dekat dengan wilayah Anda sekarang dijajah. Di sana ada raja namanya Raja Najasyi, minta bantuan sama dia, pasti dikasih bantuan. Dikasih bantuan. Dikirimlah bala bantuan 70.000 tentara. Yang memimpin pada waktu itu adalah
Assalamualaikum Pak Aswar. Aryat namanya. Yang satu komandan bersama Aryat, yang kedua wakilnya namanya Abrohah. Pasti ingat Abrohah ya. Kalau kita dulu kan seringnya Abrahah. Jadi kadang kita itu kalau sudah mendengar sesuatu, kita tidak teliti lagi. Bahasa Arab itu kan tidak ada ra. Adanya kan ro ya. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang seperti itu, kita akhirnya tidak kritis lagi. Orang bilang Abraha, kita ikut Abraha. Ya padahal ya Abroha harusnya kan pakai ro. Aryat sebagai komandan tertingginya, wakilnya Abraha. Memimpin 70.000 pasukan menyerang Zunuwas dan pasukannya. Tewas mereka. Nah, mereka tewas, akhirnya karena ini temanya masih rebutan kekuasaan, antara Abraha dengan Aryat rebutan kekuasaan. Aryat dibunuh oleh Abraha. Abraha kemudian masuk kisah ke penghancuran Ka'bah. Itu Abraha itu orangnya. Nah, kita tinggalkan dulu Yaman, kita masuk lagi ke Hijaz. Hijaz itu di situ ada Mekah, ada Madinah. Ada Mekah, ada Madinah. Dulu namanya Hijaz. Nah, di situ setelah orang-orang pendatang dari Yaman ke situ masuk, namanya suku Jurhum. Suku asli orang Arab itu dari Yaman sebenarnya. Datang ke Mekah, yang pada mulanya mereka datang itu bukan ke Mekah, ingin ke Palestina, tapi harus melewati Mekah. Di perjalanan mereka melihat ada burung yang berputar-putar di awan. Menurut ilmu zaman itu, dan bisa jadi zaman kita sekarang juga masih berlaku, kalau ada burung yang berputar-putar di atas sebuah objek, maka di bawahnya biasanya ada sumber air. Apalagi padang pasir. Begitupun di lautan. Kalau ada burung berputar-putar, biasanya di situ banyak ikan berkumpul kan. Orang-orang mancingan biasanya di pulau, di situ banyak burung. Nah, kata salah satu kepala rombongan mengatakan, coba kita ke sana, barangkali ada sumber air di sana. Rupanya memang ada, di situ ada Ibunda Hajar dan Ismail. Sudah ada air Zam-Zam di situ. Maka mereka minta izin. Mereka masih pakai adab, tidak kemudian diserang. Padahal kan lemah, wanita satu dan anak kecil satu. Kalau mereka mau nyerang kan bisa, tapi mereka pakai adab. Minta izin, diizinkan, ternyata tinggal di situ akhirnya. Nggak jadi melanjutkan ke Palestina. Tinggal di situ, berkembang di situ. Akhirnya Ismail menikah dengan salah satu putri mereka. Nah, kalau Ismail ini kan bukan orang Arab aslinya kan. Ibrahim orang Irak, Hajar orang Palestina. Bukan Arab. Tapi kenapa Nabi kan keturunan Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Kenapa disebut Arab? Jadi Arab ada 3, yang semuanya Arab. Pertama Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu Arab yang sudah tidak terlacak lagi sejarahnya. Seperti kaum Ad. Di Al-Quran ada. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Iram. Iramadatil imad. Kaum Iram. Itu orang Arab Ba'idah. Sudah tidak terlacak. Yang kedua, Arab Aribah. Arab Aribah yang dari Yaman tadi. Asli. Asli orang Arab. Arab Aribah, salah satunya suku Jurhum tadi. Masuk ke Mekah. Putri mereka menikah dengan Nabi Ismail. Terjadi semacam persilangan ya. Nikah silang. Menikahlah Ismail dengan salah satu putri mereka. Lahirlah keturunan-keturunan mereka. Dan itu namanya Arab Musta'robah. Arab juga. Dan Nabi kita berarti Arab Musta'robah. Karena keturunan Nabi Ismail. Suku Jurhum menguasai Mekah. Namun, hadirin hadirat rahimakumullah, setelah mereka berkembang biak, semakin banyak anak-anak mereka, keturunan mereka semakin banyak, menyebar akhirnya. Tidak hanya di Mekah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman, kemana-mana menyebar. Dan akhirnya mereka lama-kelamaan melupakan ajaran
orang tuanya, yaitu milah Ibrahim, agama tauhid. Mulai dilupakan mereka. Karena sudah seperti itu, sudah semacam itu kondisinya, mereka semakin rusak. Allah hadirkan penduduk atau pendatang baru dari Khuza'ah, bukan dari komplek mereka, datang ke situ menyerang mereka. Ya boleh dikatakan semacam dijajah. Dan baru kali itu Bani Khuza'ah masuk ke Mekah menyerang suku asli penduduk Mekah, suku Jurhum diserang. Rupanya Allah takdirkan suku Jurhum kalah. Suku Jurhum kalah, mereka membuat syair sangat panjang. Tidak perlu kita bacakan syairnya. Betapa mereka sangat sedih meninggalkan kota kelahiran mereka yaitu Mekah untuk pergi ke arah yang mereka tidak tahu mau kemana. Karena kalah perang. Ya perbuatan mereka sendiri, zalim. Maka mereka sepakat kalau begitu supaya orang-orang yang menjajah kita tidak menikmati air Zam-Zam ini, marilah sama-sama air Zam-Zam ini kita tutup, kita timbun. Ditutup dengan perisai, tombak, pedang, busur panah. Pokoknya apapun yang bisa dimasukkan ke sumur itu dimasukkan oleh mereka. Dengan tujuan penjajah tidak bisa mengambil, memanfaatkan air. Sehingga dikisahkan sekitar 500 tahun Bani Khuza'ah menguasai Mekah. Suku Jurhum entah kemana, hilang, menyebar. Mereka tidak pernah menikmati air dari negerinya sendiri. Selalu ngambil dari luar. Nah, Allah hadirkan lagi sosok orang yang namanya Qusay bin Kilab. Qusay itu kayak di sinetron ya. Si Qusay. Ingat ya Rif, Qusay? Qusay itu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah ini kakek Nabi. Ketika beliau sudah Allah hadirkan di negeri Mekah, dan rupanya beliau menikah dengan salah satu putri Khuza'ah yang tadi menjajah. Qusay ini Jurhum aslinya. Menikah dengan putri dari Bani Khuza'ah. Kemudian terjadi peperangan antara Khuza'ah dengan Jurhum. Qusay yang memenangkan. Maka beliau kemudian diangkat menjadi raja oleh penduduk Mekah. Nah setelah beliau diangkat menjadi raja, maka beliau ini memiliki otoritas, kekuasaan. Pertama kekuasaannya adalah menjaga tanah suci. Menjaga Baitullah. Itu orang-orang Quraisy itu Pak, dikumpulkan di sekitar situ. Kita sepakat bahwa yang menjaga tanah suci, yang melindungi Ka'bah adalah Quraisy kita. Beliau juga punya otoritas tentang al-liwa. Liwa. Kalau dengar kata liwa, kemudian royah, beberapa tahun yang lalu agak serem ya. Wah, sebut liwa, royah, itu pedang, apa? Bendera. Nah, itu Qusay punya otoritas tentang liwa, yaitu beliau memegang penuh tentang bendera perang ini dipegang oleh suku mana. Bendera perang, ini jagoan-jagoan dari kabilah ini kamu yang bawa. Kemudian ada lagi otoritas siqoyah, memberi air minum kepada jamaah haji. Jadi haji sudah ada sejak dulu. Tapi belum ada hadis khudhu anni manasikakum. Jadi cara haji mereka ya versi mereka. Bahkan yang paling parah mereka ini masuk ke kota Mekah sebagian tidak berpakaian. Ketika tawaf itu telanjang. Tidak berbusana. Dan rambut mereka, khususnya yang wanita, ditaruh di depan. Untuk melindungi aurat bagian depan. Itu parahnya mereka. Makanya ketika haji wada Rasulullah SAW menyampaikan hadis, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji kalian. Jangan ngambil dari siapa-siapa. Karena bisa jadi tahun depan aku tidak bisa berhaji lagi. Kata Rasul. Itu tahun 11 beliau ucapkan hadis itu. Dan ternyata betul kan.
Di tahun itulah bulan Rabiul Awal, hari Senin, waktu duha, beliau meninggal. Dan pada waktu itu sahabat menduga Nabi bakalan sembuh dari sakitnya. Karena Nabi kan sekitar 17 kali sholat, beliau tidak menjadi imam. Yang mengimami sholat pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar, 17 kali sholat. Di waktu subuh beliau hanya membuka tirai rumah Aisyah, tirai jendela dibuka. Itu sedang sholat, Pak. Jamaah subuh sedang melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk dan Sayyidina Abu Bakar mengimami sholat mereka. Begitu mereka sempat melihat Rasul membuka tirai jendela dan Rasul nampak tersenyum, mereka hampir-hampir membatalkan sholatnya. Saking bahagianya karena ini Rasul sebentar lagi berarti sehat. Nampaknya itu senyum terakhir. Karena setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang beliau ketika diberi pilihan oleh Allah, mau kunci-kunci dunia aku serahkan kepadamu dan aku beri kekuasaan kepadamu, terserahmu apakan dunia ini, Allah beri. Tapi kalau kamu mau apa yang ada di sisi Allah, boleh juga dipilih. Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah. Enggak mau milih dunia. Nah, itu disampaikan beliau ketika itu seluruh sahabat terdiam. Tidak ada yang nangis. Hanya satu orang tuh yang nangis. Nabi mengatakan, ada seorang hamba, sahabat-sahabatku, ditawari oleh Allah. Dunia dan isinya dan satunya apa yang ada di sisi Allah. Dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Semuanya terdiam, tidak faham. Yang faham, yang paling faqih di antara mereka waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa di saat seluruh sahabat tidak menangis, kok Anda sendiri yang menangis?" Sambil mengatakan, "Ayah dan ibuku siap untuk dijadikan tebusanmu ya Rasul." Maksudnya apa? Ayah ibu kami siap untuk kami serahkan, yang penting engkau masih hidup. Itu, maksudnya begitu. Kami siap membunuh keluarga kami, bahkan kami siap mati, yang penting engkau tetap hidup. Sampai kalimat itu terucap di lisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu manasik haji mereka seperti itu. Nah, akhirnya dari sekian banyak otoritas kekuasaan yang dilakukan oleh Qusay bin Kilab, selanjutnya berkembang terus, akhirnya beliau ditunjuk oleh masyarakatnya menjadi al-mujmi'. Al-mujmi' itu artinya orang yang bisa menyatukan. Al-mujmi'. Lalu di bawah beliau nanti ada Hashim. Hashim itu julukan. Hashim itu bukan nama sesungguhnya. Hashim itu bahasa Arab artinya orang yang melunakkan sesuatu. Jadi beliau ini memiliki inovasi baru ketika jamaah haji datang biasanya dikasih roti keras. Rotinya keras. Oleh beliau dikasih kuah. Sehingga roti itu menjadi lunak. Kalau pempek kan dikasih cuka. Iya itu Bu. Roti koing gitu. Itu karyanya Bani Hashim. Jadi lunak itu, biasanya kan untuk buka puasa, untuk sahur. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya sudah berkurang. Sekarang sudah yang lain menunya. Sekarang menunya popcorn. Nah, itu yang terjadi, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Hashim itu adalah si pelunak roti. Nah, di situ ada nama yang kita kenal dengan Quraisy, ya, Quraisy. Quraisy itu juga julukan, bukan nama orang. Nama aslinya Fihr. Fihr itu Quraisy. Dan Quraisy itu menjadi nama suku. Ya kan? Suku yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, surat Al-Quraisy. Jadi kita termasuk menjadi orang yang sukunya tidak disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Suku Ogan tidak, suku Jawa tidak. Suku Sunda tidak. Suku Batak juga tidak. Yang ada suku Quraisy.
Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kebiasaan mereka dalam melakukan perdagangan jual beli. Nah, sesuai dengan pesan saudara saya Sidik Hanafi, kalau datangnya terlambat, pulangnya jangan terlambat. Sehingga mungkin 5 menit lagi kita selesaikan. Supaya kezaliman itu tidak merambah sampai ke rumah. Cukup di sini saja kezaliman yang kita lakukan. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya memang kondisi Arab pada waktu itu sangat kacau, kerusakannya dari berbagai sisi. Ekonomi juga rusak. Mereka jual beli secara riba. Minum khamar. Mereka bangga sekali minum khamar. Kemudian berzina. Mereka ini Pak, berzina itu sesuatu yang sah. Makanya mereka cukup heran dengan Nabi. Orang yang paling tampan, tapi tidak melakukan perbuatan keji seperti itu. Padahal peluangnya sangat besar. Dan mereka tidak akan ribut kalau Nabi berzina, menikah dengan banyak orang, dengan bentuk pernikahan yang jahiliyah. Mereka nggak akan protes, karena itulah kehidupan yang ada. Tapi Nabi dijaga oleh Allah, tidak melakukan itu. Bahkan tadi ada orang tawaf dengan telanjang, Nabi pun tidak melihat mereka. Tidak hanya itu, Nabi pun tidak memperlihatkan aurat beliau kepada siapapun. Tidak pernah diizinkan oleh Allah untuk melihatkan aurat beliau kepada siapapun. Dijaga betul Nabi SAW. Makanya wajar, sosok seperti inilah yang mampu merubah kondisi yang serusak itu. Kalau sosoknya tidak dipersiapkan sejak awal. Ini kan termasuk persiapan. Ketika Abraha mau nyerang Ka'bah, kenapa Allah gagalkan? Karena di situ nanti akan ada manusia mulia dilahirkan. Ka'bah tidak dihancurkan oleh mereka, tidak sanggup. Bahkan Allah tutup ayatnya dengan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangankan berhasil merobohkan Ka'bah, justru mereka yang menjadi santapan toyron ababil, burung ababil. Burung yang datangnya berbondong-bondong, tiap burung membawa 3 butir batu. Sijil itu secara bahasa artinya tanah merah yang dibakar. Jadi tanahnya itu sudah seperti batu, lalu dibakar. Dilemparkanlah kepada pasukannya Abraha. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berlubang tubuh mereka. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, ahli sejarah mengambil garis besar atau keluarga besar beliau itu dari Bani Hasyimnya. Dari Bani Hasyim. Ke atas itu oleh ahli sejarah tidak diambil. Saya tidak tahu kenapa alasannya, tetapi mereka sepakat mengambil garis besar atau keturunan keluarga besar Nabi itu dari Hasyim. Dari Bani Hasyim ke bawah. Nah, kalau Utsman bin Affan itu bukan Bani Hasyim. Beliau Bani Umayyah. Bani Umayyah. Lalu ada Khalid bin Walid itu Bani Adi. Bani Adi. Lalu Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taim. Maksudnya Bani Taim itu keluarga besar Pak Taim, keluarga besar Pak Hasyim. Iya, semacam marga kalau kita. Keluarga besar. Keluarga besar Pak Adi gitu kan. Jadi begitu. Nah, Nabi dari Bani Hasyim, keluarga besar Bani Hasyim. Barangkali itu Bu yang bisa saya jawab. Nah, kalau yang saya baca, yang saya ikuti, itu yang itu tadi Pak, yang versi bahwa Nabi Ismail kehausan, Ibunda Hajar kehausan ya, lari mondar-mandir. Kemudian di situ ada air muncul. Kemudian di bendung, kalau bahasa Indonesia bendung apa sih? Ya di bendung ya.
dibendung oleh Ibunda Hajar supaya air itu tidak melebar kemana-mana. Nah, tentang benar salahnya yang mana, saya belum tahu Pak. Saya belum tahu yang mana. Cuman kalau memang itu kisah itu ada ya, teman-teman silakan memilih mau yang mana. Tapi yang masyhur ya, yang masyhur yang terkenal itu yang tadi. Ibunda Hajar bolak-balik. Mohon maaf Pak Aziz kalau tidak memuaskan. Kaum Jurhum. Nah, sebenarnya kisah itu memang mau kita sampaikan di hari ini. Karena kan itu maksudnya menjelang kelahiran Rasul. Yang menemukan ya setahu saya ya, referensi yang saya baca, yang saya ikuti bukan Rasul yang menemukan. Tapi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mimpi ya Pak. Mimpi beberapa malam, mimpinya sama. Lalu disebutkanlah dalam malam terakhir itu disebutkan dalam mimpinya, galilah Zam-Zam, posisinya di sini, ciri-cirinya sangat detil disebutkan dalam mimpi itu. Maka didatangi, digali. Orang-orang heran, ini pada padang pasir kok digali. Mereka heran, maka salah satu putranya beliau itu disuruh mengalihkan perhatian orang-orang supaya tidak fokus kepada Abdul Muthalib yang sedang gali. Nah, kemudian Abdul Muthalib dari situ bernazar, nanti kalau saya punya 10 anak laki-laki, salah satunya akan saya bunuh. Ya Pak? Akan saya bunuh. Nazar beliau ini. Nazar. Ya tapi nazar zaman itu kan nazarnya tidak syar'i. Maka 10 anak betul beliau punya. Anak terakhir dapat jatah yang dibunuh. Karena ketika diundi Pak ya, itu yang keluar nama Abdullah terus. Nah Abdullah keluar, itu kan ayah beliau, Nabi SAW. Maka datang ke salah satu paranormal kalau kita sekarang. Paranormal sekarang namanya macam-macam, ada kiai, ada gus, orang pintar. Kalau orang pintar khawatirnya tolak angin tersinggung. Nah itu yang terjadi begitu. Akhirnya kan singkat cerita diganti dengan 100 ekor unta. Nah yang menemukan itu setahu saya Pak ya, itu beliau Abdul Muthalib. Syaibah tadi.